Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas manfaat dari menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya kita beritahukan kepada ayah bunda yang telah mendaftarkan anaknya di SDIT Az-Zikra di Ampang Kuala bahwa kegiatan tahun ajaran baru pada tahun 2020 ini kita mulai pada tanggal 3 Agustus 2020. Maka untuk itu kepada ayah bunda yang telah mendaftarkan anaknya di sini untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sekolah anaknya kita nanti, seperti baju putih merah bagi yang perempuan pakai jilbab yang panjang, kemudian sepatu warna hitam, kemudian baju pramuka daripada anak itu sendiri. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih membuka kesempatan bagi peserta baru yang ingin mendaftarkan putra putri terbaiknya di SDIT Az-Zikra di Ampang Kuala dengan target hafalan 10 juz. Insyaallah dengan rahmat Allah itu semua akan dapat kita capai. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah terdapat dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Apa kata Allah yang berbunyi di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran. Jika selalu membaca Al-Quran berarti dia menghafal-hafalnya. Dan orang mendirikan sholat dan menafkahkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, orang itu bagaikan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, agar Allah melipat gandakan pahalanya dan menambahkan karunia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kaum muslimin, para hafiz-hafizah yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa menghafal Al-Quran adalah salah satu mempermudah kita untuk mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah. Maka untuk itu berbahagialah jika anak-anak kita itu menghafal Al-Quran sejak dini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti dia menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Subhanallah. Kemudian apa yang kedua? Kenapa kita suruh anak-anak kita ini menghafal Al-Quran? Itu terdapat dalam surah Yunus ayat 57 dan surah Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 82? Semoga yang telah subscribe dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang mukmin. Maka ketika anak-anak kita itu sedini mungkin kita suruh dia menghafal Al-Quran, maka kita sudah memberikan obat bagi dia untuk penenang dirinya dan untuk mengobati seluruh tubuhnya. Kemudian juga sebagai rahmat dan petunjuk bagi mereka. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'at mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin." Wahai manusia, telah kuturunkan pelajaran yang paling bagus kata Allah. Pelajaran yang paling baik kata Allah, dan yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah pelajaran terbaik dan juga sebagai obat segala penyakit yang ada di dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Para ulama dan para mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan obat di sini adalah obat yang ada di dalam diri, obat yang ada di dalam hati, dan ulama lain juga mengatakan bahwa obat yang dimaksud dalam Quran itu adalah obat segala penyakit yang ada di dunia ini. Karena beberapa kali dilihat dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengobati sahabat-sahabatnya dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Kenapa kita suruh lagi anak kita menghafal Al-Quran? Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Baca dan naiklah. Jadi di akhirat itu nanti kedudukan kita di surga itu tergantung kepada bacaan ayat yang kita baca. Wa yurattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayat taqra'uha. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia kata Rasul. Dan di mana akhir kedudukanmu nanti di akhirat itu tergantung di akhir ayat yang kita baca. Artinya apa, saudara-saudara yang budiman? Bahwa semakin banyak ayat yang kita baca, maka kedudukan kita itu nanti di akhirat itu semakin tinggi. Namun sedikit ayat yang kita baca berarti kedudukan itu kita itu berada di kedudukan yang paling bawah. Maka berlomba-lombalah saat sekarang ini kita membaca ayat Al-Quran, menghafal ayat Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa kata Rasul, yuqalu inna lillahi ahlina linnasi minan nasi. Sesungguhnya kata Rasul, sesungguhnya di dunia ini ada keluarga atau kerabat Allah. Qalu ya Rasulullah manhum. Kemudian sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa mereka? Hum ahlul Quran. Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak putra-putri terbaik Bapak Ibu yang mendaftar di SDIT Az-Zikra ini menjadi sahabat Allah, menjadi keluarga Allah. Apa intinya kalau anak kita menjadi keluarga Allah? Kalau dia menjadi keluarga Allah, maka Allah lah yang akan menjamin kebahagiaannya baik di dunia dan di akhirat kelak. Allah lah yang akan menjamin karirnya, masa depannya, kesuksesannya baik di dunia dan di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia adalah menjadi keluarga Allah. Untuk itu ayah bunda, pada kesempatan ini kami masih membuka kesempatan bagi ayah bunda untuk mendaftarkan putra-putrinya di SDIT Az-Zikra yang berada di Ampang Kuala, Kota Solo. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.